Selamat pagi. Selamat pagi 1A dan selamat pagi 1B. Gimana kabarnya? Bu Mawar sangat mengharapkan kabar-kabar kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, banyak makan, rajin mencuci tangan, dan hidup bersih. Ya. Nah, tak terasa sudah 2 minggu kita tidak bertemu di sekolah kita yang tercinta SD Don Bosco 1. Tentunya Bu Mawar kangen banget sama anak-anak kelas 1A dan kelas 1B. Ya, gimana? Kamu kangen gak sama gurunya? Tentu kangen sama gurunya, kangen sama teman-teman, kangen main sama-sama lagi ya di sekolah ya. Oke, kita tetap berdoa sama Tuhan. Semoga segala peristiwa yang terjadi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta Don Bosco Kelapa Gading. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita minggu ini, kita akan mereview dulu ya. Minggu kemarin itu Bu Mawar memberikan apa sih? Siapa yang masih ingat ceritanya? Angkat tangan. Wah, bener. Cerita yang minggu lalu adalah cerita tentang 2 pohon yang membuat gembira. Apakah anak-anak semua sudah bergembira? Wah, senang sekali mendengar kabar bahwa kalian semua hidup atau punya hati yang selalu bergembira. Nah, minggu ini Bu Mawar akan bercerita tentang semangat. Sebuah sikap, sebuah karakter yang harus tumbuh terus di dalam hati kamu. Ya, di dalam hati Bu Mawar juga. Ini Bu Mawar sedang bersemangat membuat video pembelajaran buat kamu, sehingga kamu bisa melihat langsung, mendengarkan langsung pembelajaran yang ingin Bu Mawar sampaikan. Oke, nah sebelum masuk ke cerita tentang semangat, Bu Mawar akan cerita tentang semut dan belalang. Semut dan belalang ya judulnya ya. Saat musim panas di sebuah hutan, hiduplah seekor semut yang rajin bekerja. Setiap hari ia tak kenal lelah untuk mengumpulkan makanan dan diletakkan di lumbung-lumbung makanan. Si semut bahkan tidak mengindahkan panas atau dingin atau hujan, ia tetap bekerja keras mengumpulkan makanannya. Suatu ketika saat dalam perjalanan pulang mengumpulkan makanan, si semut bertemu dengan seekor belalang. Belalang menyapa si semut dan mengatakan kenapa ia begitu bekerja keras untuk mencari makanan. Sedangkan mereka kan tinggalnya di hutan. Di hutan itu banyak sekali makanan. Menurut belalang, buat apa semut capek-capek cari makanan, sedangkan di hutan itu banyak makanan, nggak perlu disimpan. Makanan itu tetap ada di sana. Lalu sambil memakan daun yang ada di dekatnya, belalang itu ngejek si semut dan berkata lagi, musim dingin itu masih lama semut, kamu tuh nggak usah ngumpulin makanan. Lalu semut bilang, musim hujan itu atau musim dingin itu sebentar lagi akan datang. Dan kan kita nggak tahu musim dingin itu akan panjangnya berapa lama. Jadi kita harus tetap mengumpulkan makanan kita. Si belalang bilang, rajin amat kamu Mut. Kerajinan, buat apa? Kita bisa kok makan makanan dari hutan ini. Hutan ini tidak akan pernah kehabisan makanan walaupun musim hujan atau musim dingin. Kamu membuang-buang energi, ucap si belalang. Tapi walaupun seperti itu, semut tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh belalang. Semut tetap saja setiap hari dia mencari makanan. Suatu ketika, musim dingin pun tiba. Saat musim dingin tiba, mulailah hutan kehabisan makanan. Si belalang tinggal di luar rumahnya dan mencari-cari makanan di hutan. Lah, di hutan makanan habis. Kemudian dia tidak punya pilihan lain untuk datang ke rumah semut dan meminta makanan. Kalau dia tidak datang ke rumah semut, maka bisa jadi dia mati kelaparan. Dia ketok pintu.
Semut, 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 tolong aku, ucap belalang. Lalu semut membukakan pintu. Serrrr. Ada apa belalang? Semut, tolong aku semut. Aku belum makan dan perutku lapar. Bolehkah kamu memberikan aku makanan? Ucap si belalang. Lalu semut mengatakan, tuh kan, aku sudah bilang kemarin kalau makanan-makanan itu harus disimpan di dalam lumbung makanan, supaya ketika musim dingin datang kita tidak kehabisan makanan. Aduh, maafkan aku, ucap belalang. Perutku sudah kelaparan. Bolehkah kamu memberikan aku makanan? Ucap belalang kepada semut. Walaupun seperti itu, belalang sudah meminta kepada semut. Semut akhirnya mau menolong belalang. Semut menolong belalang, memberikan makanan kepada belalang, sehingga belalang dapat bertahan hidup. Nah, apakah perbuatan yang dilakukan semut itu baik? Ya, betul sekali. Perbuatan yang dilakukan semut adalah baik. Ada dua hal yang semut lakukan dan itu baik untuk kita tiru. Yang pertama, semut tetap bersemangat melakukan segala kegiatannya walaupun sedang dalam musim panas atau musim hujan. Si semut tetap pergi mengumpulkan makanan dan dimasukkan ke dalam lumbung-lumbungnya. Berarti hal yang dapat kita pelajari dari semut adalah semut semangat dan rajin. Yang kedua, si semut walaupun belalang sudah diberitahu tidak mau mendengarkan semut, waktu belalang datang ke rumahnya untuk meminta makanan, si semut tetap membantunya. Maka sifat yang kedua dari si semut, selain dia semangat dan rajin, dia membantu temannya. Nah, dua hal ini yang minggu ini akan kita pelajari bersama-sama ya. Walaupun anak-anak kelas 1A dan 1B ada di rumah, kamu tetap harus mempraktekkan dua hal ini. Yang pertama, harus tetap semangat dan rajin dalam mengerjakan tugas. Tidak perlu merasa, aduh capek nih, tugasnya Senin, Selasa, Rabu, aku kerjain hari Kamis, Jumat aja. Tidak perlu ya, itu kita harus tetap bersemangat. Oke? Yang kedua, kalau ngelihat orang tua di rumah sedang kesusahan, orang tua harus bekerja dari rumah, kemudian orang tua harus memasak makanan kamu, atau orang tua harus membersihkan rumah, kamu bisa menolong orang tua kamu. Dengan cara apa? Belajarlah dengan baik. Gak perlu teriak-teriak. Mama makan. Mama ambilkan minum. Mama aku mau ini, mama aku mau ini. Tidak perlu ya. Kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut dengan baik kepada orang tua kita. Apakah itu bisa dilakukan oleh anak-anak kelas 1A dan 1B? Wah, pasti bisa. Dan Bu Mawar yakin semua anak kelas 1A dan 1B bersemangat untuk melakukan yang baik. Nah, tugas dari Bu Mawar adalah anak-anak kelas 1A dan 1B dibantu oleh orang tuanya membuat tepuk semangat. Kemudian mempraktekkan tepuk semangat tersebut dan merekodnya atau memvideokannya. Kemudian videonya boleh dikirim ke WhatsApp atau email yang ada tertera dalam tugas PowerPoint Bu Mawar minggu lalu. Bu Mawar sangat mengharapkan Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anakku sekalian dapat mengirimkannya lewat email saja. Karena kalau lewat WhatsApp terlalu penuh isi WhatsApp-nya. Dan juga takutnya ke-delete ya, tanpa kita download lebih dulu. Tapi kalau jika dalam keadaan terpaksa, Bu Mawar juga menerima dapat mengirimkannya ke WhatsApp Bu Mawar. Ya, sekali lagi tugasnya adalah anak-anakku sekalian bersama dengan orang tua membuat tepuk semangat, mempraktekannya bersama-sama dan merekodnya dalam sebuah video serta mengirimkannya. Contohnya apa ya? Bu Mawar mau bikin tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat, 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 semangat. Nah, itu tepuk semangat dari Bu Mawar. Nah, Bu Mawar tunggu ya tugasnya dikumpulkan paling lambat minggu depan.
untuk tepuk semangat bersama dengan orang tua dan merekodnya dalam video serta mengirimkannya ke alamat di bawah ini. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Bu Mawar. Mudah-mudahan kalian senang dapat mendengarkan pelajaran dari Bina Karakter kita minggu ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam proses pembuatan video pembelajaran tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Salam sayang untuk semua keluarga yang ada di rumah. Bye-bye.